وعليك وبالأولياء جعلنا بالإجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Dia, ya lurus gitu. Ya rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah pada hari Selasa di malam Rabu pengajian fikih tepatnya pada hari ini, malam ini tanggal 3 Desember 2024 atau 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita serta wafat dalam keadaan muslim wa khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mulai udah 9:30. Besok awalan baca maulidnya. Kalau kagak bisa tambah malam bisa sampai jam 12. Ya, jadi itu pengajian tambah malam dimanapun bukan salah guru, salah jamaahnya. Kalau jamaahnya rajin dari awal nggak bakal ada pengajian malam. Ya. Baik, jadi kalau nanti tambah malam jangan salinan ya. Ini sih gimana? Ini mulainya aja jadi kelamaan. Ya. Jadi kalau memang agak malaman maulidnya jangan panjang-panjang. Biar setelah jam 10 kelar gitu ya. Islam tuh ada aturan mainnya. Islam itu jangan dianggap tuh ngulur-ngulur waktu. Itu bukan Islam. Islam tuh lihat Rasulullah SAW tepat waktu ini. Namanya begitu. Ya, jadi biar apapun yang jadi kebaikan itu asalnya Islam yang ngajarin. Bukan karena sipulan barat dan sebagainya. Bukan. Kalau ada keteledoran, nah karena kita sendiri yang nggak mau belajar bagaimana. Makanya Islam ada sholat, ada waktunya, tepatnya dan sebagainya, aturannya. Ya, gitu. Jadi nggak bisa dibuat main-main. Cuma ya kita lah yang selalu lagi di akhir-akhir zaman dengan kata-kata yang tidak bagus dan sebagainya. Padahal itu bukan ajaran Islam. Makanya ngaji, terutama ngaji adab, ngaji fikih, buat benar halal haramnya yang sudah ininya belajar kitab adabnya biar tahu aturan. Ya, kalau kagak, waduh di akhir zaman. Karena ada mulutnya kasar. Ya, karena maunya belajar hati aja begitu. Atau ada yang kan kayak kucing nggak najis dan sebagainya. Tapi kalau manusia najis kata kotorannya, berarti lebih berharga kucing dari manusia. Macam-macam akhir zaman ya. Belajar, makanya belajar. Ada yang menabrak syariat atas nama adat. Nggak bisa. Adat istiadat bagus kita ikutin selama nggak melanggar menabrak syariat. Silakan pakai adat istiadat kita, mau Sunda, mau Jawa, mau Ambon, mau Betawi, selagi nggak menabrak syariat. Paham ya? Betawi mau pakai adat Betawi nikah silakan, tapi nggak nabrak syariat. Kan adatnya banyak. Oh, ini kalau ini jadi terbuka nih, kelihatan auratnya, tutup auratnya, tapi tetap versi Betawi. Ya, karena kan orang Betawi. Mau pakai pengantin adat Sunda boleh nggak? Boleh, tapi nggak nabrak syariat, karena syariat di atas segalanya. Karena yang kita bawa mati adalah syariat, bukan suku, bukan apanya, enggak terdaftar nanti di sorga paling banyak suku ini enggak ada. Ya, kita orang
Islam bersyariat dengan syariat ini bawa Nabi Muhammad SAW. Jadi yang namanya jilbab, tutup aurat itu bukan adat istiadat Arab, enggak, itu syariat Islam. Nah, buktinya di Arab aja masih banyak tari-tari telanjang. Itu adat istiadat orang-orang jahiliyah, tapi syariat Islam nggak ada itu. Ya, hati-hati nanti kagak ketemu yang begitu dengan atas nama Islam, ntar mandiin mobil, mandiin keris dan sebagainya. Ya, paham ya? Kita terima kasih ya sama alam. Terima kasih kita sama Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, tentunya kita sedekahnya kasih anak yatim, kasih orang-orang yang nggak punya dan sebagainya, bersyukur kepada Allah, namin tingkat ibadah, bukan sedekah bumi kemudian dibuang ke laut. Apa dibuang ke lautnya kalau yang makanan-makanan buat ikan gak jadi masalah. Pantas masih nyambung, nggak kalau buah-buahan yang dibuang. Emang ikan makan? Enggak, kan jadi mubazir. Paham ya? Oh, buat makan makhluk yang nggak kelihatan, yang makhluk yang kelihatannya lo kasih makan. Paham nggak nyambung logikanya gitu. Apalagi secara syariat. Boleh, bukan nggak boleh kita bersedekah dengan atas nama apapun juga adat istiadat, nggak apa-apa selagi nggak melanggar syariat. Udah begitu aja. Paham ya? Hati-hati, nanti ntar banyak yang macam-macam. Ya udah, akhir zaman, makanya ngaji bikin selamat udah. Ya takutnya salah dalam peribadahan, ya hukum-hukum dalam fikih, apalagi kalau udah menyalahi dari tauhid. Waduh, ya udah keluar kita dari agama kita. Ya, hanya akhirnya kita keluar dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya, sekarang masuk kepada syarat sahnya berjamaah. Ya, di sini ada di kitab-kitab ada yang langsung dikatakan 11. Kalau di kitab yang dibagi-bagi, yang satu 6, yang satu 5. Jumlahnya berapa? 11. Ya, yang 5 ini dikatakannya syarat sahnya menjadi makmum. Kalau yang ini syarat sahnya berjamaah. Ya. Nah, Anda ulang-ulang sengaja biar ngerti. Kenapa? Karena kan kita tahu di awal ada hadis siapa yang berjamaah maka pahalanya dilipat gandakan 27 rakaat. Ya. Sebab kalau menyalahi bisa batal jamaah kita. Atau jamaah kita sah tapi nggak dapat pahala yang 27. Nah, orang sekarang kan ayo berjamaah 27, bagus, tapi ajarin cara-cara yang benar. Makanya kita di sini yang kita lebih utamakan adalah bagaimana sholat berjamaah kita sah di mata agama. Kalau udah sah, maka dapat pahala yang 27. Kalau cerita 27 tanpa ilmu, ya itulah mainan syaitan. Sekarang di mana-mana kita dipermainkan dengan fadilah, keutamaan, sehingga kita mimpi mau jadi wali, cerita-cerita itu. Yang mesti kita pelajarin adalah bagaimana ibadah kita diterima Allah, yang sebagaimana dilakukan oleh wali-wali. Itu baru hal yang hubungannya hablum minallah. Belum lagi yang jadi hablum minan nas. Tuh, pakai ilmu juga, kalau nggak pakai ilmu hablum minan nas kita batal juga. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min seorang alim yang tidak mengajarkan ilmunya, maka dia akan diazab min qabli badil al-asan, akan lebih dahulu masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, makanya semua kuluman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhum matrudatun tuqbalu, semuanya pakai
nggak pakai ilmu ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang 5 ini udah tahu ya, yaitu yang pertama, tidak si makmum mengetahui batalnya sholat si imam, nggak tahu, seperti hadas. Kalau kalian tahu, kalian nggak boleh ngikutin, jelas-jelas kalian lihat tuh. Makanya kita harus ngerti yang jadi batalnya sholat. Kalau kita nggak ngerti batalnya sholat gimana? Kita lihat di depan kita imam ya, sampai 3 kali gerak, 4 kali gerak, jelas ya. Makanya diteliti, imam nggak boleh sembarangan. Nanti ada permasalahan-permasalahan lagi di kitab Fathul Mu'in ya. Nanti kita rangkum semuanya. Ini kita satu-satu dulu. Dan tidak beriktiqad, berkeyakinan si makmum kewajibannya kodok sholat atas si imam. Jadi imam ini bukan kodok sholat ya, bukan lagi kodok sholat. Kalau dia sedang kodok sholat, si makmum nggak boleh mengikuti. Jadi diyakin si imam ini bukan sholat kodok ya. Seperti orang yang kodok sholat yang gimana? Nah, itu udah di bab wudhu sebenarnya, di bab tayamum. Seperti orang tayamum karena cuma dingin. Nah, itu wajib kodok ini. Kalau ketiadaan air beda. Orang yang sakit kalau kena jadi binasa wajib bertayamum. Ada yang dia tayamum di puncak nih, dia mau wudhu, kedinginan nggak kuat, boleh ditayamum. Tuh, paham ya? Adalah air ada, dia juga nggak sakit, cuma nggak kuat kedinginan. Islam mudah kan, simpel. Silakan dia tayamum. Tapi ntar kira-kira jam 10-an, udah panas, sudah enak, udah anget, ya wajib dikodok itu subuh. Nah, ketika dia mengkodok subuh, ya itu kita nggak boleh ngikutin. Ya, paham ya? Gitu. Kodoknya atau mungkin ntar zohor kita ikut nggak? Jadi itu termasuk yang apa namanya, yang kodok sholat, seperti menghormati waktu, air nggak ada, tanah nggak ada, waktunya waktu sholat, pesawat dan sebagainya ya, atau di mobil, hormatin waktu. Nanti ketika dia udah selesai dari perjalanannya tuh, udah turun dari pesawat, dia belum sholat dohor misalnya, ya udah di sholat dohor. Nah, inti lihat teman inti baru pulang belum sholat dohor, inti ikut padahal dia kodok ya gitu. Dan segalanya banyak ya menjadikan kodok ya. Kemudian tidak menjadikan imam sebagai makmum, nggak boleh ya. Imam dijadikan makmum, dia bermakmum, mesti ada imam. Sekarang dijadi makmum ya, imamnya mana? Dan yang keempat, lan yakunal imamu ummiyan, tidak menjadikan imam itu yang ummi, yaitu yang ummi yang bacaannya bersalahan dari maknanya. Nah, baik. Kemudian yang mana itu? Yang kelima, an la yaqtadi rajul bimra'atin aw khunsa, yaitu tidak dia mengikut laki-laki kepada perempuan atau ya unsa, atau kepada khunsa ya, yang berkelamin ganda ya. Kalau kelamin ganda, imam makmumnya kelamin ganda, nggak bisa ini ya, mesti laki-laki, sebab dikhawatirkan yang kelamin ganda ini perempuan, orientasinya yang makmumnya laki-laki, mau diputar susah juga ketahuan ya. Udah yang dibahas tuh. Baik, syurutu sihatil jamaah. Nah, ini terusnya syarat sahnya jamaah sittatun, ada 6, baik di masjid ataupun di luar masjid ya. Al awalu an la yataqaddamal ma'mum ala imami fi mauqif. Kemarin udah dibahas ya sedikit, bahwasannya tidak makmum mendahului atas imam di tempat berdirinya si imam. Jadi imam kalau ame makmum sejajar, ini hukumnya makruh ya. Nanti dikhawatirkan nggak dapat pahala yang 27. Itu makruh tuh nggak dapat, itu mesti bener-bener nggak makruh, afdol benar. Nah, jaraknya kapan? Gimana? Karena makmum iman, kalau makmumnya berdiri, fala yataqaddamu bi akibihi ala imami, tidak mendahulukan dari tumitnya atas imam ya. Yaitu
dapat umuin juga begitu, ya. Nami wa in taqaddamat asabi'ahu, tidak mendahului daripada tuh jari-jari kita tuh, ya, lebih afdolnya itu jari-jari kita ada di bawah tumit si imam, ya. Tapi kalau sedekat sejajar nggak jadi masalah nih, imam ini tumit yang kemarin udah dibahas, ya. Ini tumit, ya. Nah, kalau andai kata di sini nggak jadi masalah makmumnya. Itu tumit, ya. Masih menang tumit siapa, ya? Imam. Andai kata nih jari-jarinya panjang, misal, tetap sah karena bukan hitungannya apa? Jari-jari. Hitungannya apa? Tumit, ya. Paham nih, ya? Cuma paling bagus ada di sini nih. Tuh. Ya. Nah, di bawahnya itu atau di sini. Nah, tuh begitu deh tuh. Jangan jauh-jauh, dekat. Ya, gitu aja udah. Paham, ya? Nah, deketan. Ntar ada sebelah kanan, ntar diatur. Wa in kana jalisan, kalau makmumnya duduk, fala yataqaddam bi al yatihi, bi al yatihi. Apabila duduk, maka tidak mendahului daripada bokongnya. Tuh, ya, kalau duduk jangan melebihin dari bokong. Kalau ini kan kalau diri, ini kalau ini bokongnya jangan ngelebihin dari tumit imam. Kemudian wa in kana muttaji'an, apabila terlentang. Apabila terlentang si makmum, katakan wa in kana makmum qaiman, wa in kana makmum jalisan, wa in kana makmum muttaji'an. Dan jika adalah si makmumnya keadaannya apa? Muttaji'an, yang tidur apa namanya? Bukan terlentang, tidur miring, muttaji'an, fala yataqaddamu bi jambi, maka tidak melebihi dari lambungnya. Ya, lambungnya ini tidak melebihi daripada si tumit imam. Ya, fala yataqaddamu bi aqibihi ala imamih. Wa in kana mustalqiyan. Nah, apabila terlentang, ingat ya, terlentang itu nggak boleh sebab bisa menimbulkan kematian. Kalau telentang itu nggak boleh, ya, apalagi telan gergaji. Terlentang, kalau telentang itu emang nggak boleh, ya, sebab telentang bisa menimbulkan kematian, apalagi telan gergaji. Terlentang, tidak telentangnya, ya, sholat terlentang, fala yataqaddamu bi ra'sihi, tidak melebihi dari kepalanya. Ya, ini kaki imam nih, kaki imam. Dia tiduran nih, nggak apa-apa, palanya kan di sini kan nggak ngelebihin dari siapa? Ya? Tumit imam kan? Palanya itu tertelentang kaki nih, tangan. Ya, padahal kan kaki orang kan pasti kecil, pasti segini. Nah, kalau dia kan pasti kalau tiduran panjang nggak? Ya, paham nggak nih? Kalau kagak gue praktekin nih. Ya, ada yang tiduran. Nah, jadi sholat, ini palanya di sini nih dekat kita, nggak apa-apa. Walaupun kakinya sampai sono, ya, namanya tiduran, pasti panjang. Lagi masalah ukurannya apa? Kepala. Kalau telentang ukurannya apa? Ya tagadaman tidak melebihi dari kepalanya nggak lewatin dari tumit si imam. Paham tuh, ya? Kalau ente lagi sholat ada yang ikut dalam keadaan terlentang atau duduk, kalau duduk dari pantat itu udah di belakangnya aja deh, pokoknya yang selamat. Udah, paling pentingnya adalah jangan melebihi daripada tumit si imam. Nah, itu udah. Nah, wal afdalu, dan paling afdolnya lidzakar buat laki-laki, antata akhara asabiuhu an akibihil imam. Afdolnya buat laki-laki yaitu mentakhirkan, memundurkan atau di belakangnya jari-jarinya daripada tumit kaki si imam, ta'akhuron yasiro, ya, mundur sedikit. Jadi jari-jarinya si makmum ada di belakang tumit si imam, tapi bukan tumit di belakang begini, lah sebenarnya susah, di sampingnya gitu, ya. Nah, itu yang dibilang tadi, ya, yaitu ini nih, tuh, ya, jarikannya tuh, ya.
Tuh udah paling afdol begitu udah, ya. Paham ya? Kaifiyatul wuqufi li sholatil jamaah. Nah, tata cara berdirinya dalam sholat jamaah. An yaqifa dzakaru an yaminil imam fa idza jaa akharu fa an yasari wa an yasari summa yataqaddamul imamu aw yata'kharani wa huwa afdal. Nanti dipraktekin. Berdirinya seorang laki-laki di samping daripada imam. Jaraknya yang seperti tadi. Ini paling afdal, jangan jauh-jauh. Ini kan berdua. Kalau banyak hampir 3, jangan diceritain yang lo lihat-lihat tuh di masjid kan begitu tuh, rame mau 3, mau 4, mau 1, mau lebih dari 1 ya, 2, 3, 4, 5 sampai ntar dikasih tahu caranya. Nah, ini kalau persoalannya ada 1 orang. Berhenti berdirinya si laki-laki di samping kanan imam. Fa idza jaa akharu, apabila datang yang lainnya, datang makmum kemudiannya ada lagi yang datang, fa'an yasari, maka ada di kaki kirinya. Summa yataqaddamul imam au yata'akharani wa huwa afdal. Kemudian si imam maju atau si makmum yata'akharani, 2 makmum ini mundur. Nah, itu yang paling afdal. Contoh ya, 3, ayo contohin ya. Siapa ini? Alwi ntar ya, contohin anaknya lagi. Tong. Alwi mana? Di hamam ada aja kalau lagi ngaji, anda suka ngomel lagi zikir hamam, biasain. Anda nanti lihat lagi ngaji, lagi apa? Lagi ini ya, biasain bersih-bersih dulu. Anda maka suka lama di kamar mandi tuh, lama di kamar mandi itu nirisin banget, jangan sampai Anda ketika taklim, ceramah, wirid, lari-lari ke kamar mandi, saking nahan. Dan Anda berhenti dulu dalam minum, ntar kalau udah mau jatuh, ntar yang dibawa mobil atau apa, ya biasain gitu. Sayang, ini Anda belum tentu ulang lagi kalau pada lihat di YouTube. Masalahnya di 3 sebulan 2 bulan yang lalu yang nonton bisa 100 lebih, kalau yang ini udah seminggu baru 20-30 yang nonton. Tawan anak RH nonton. Pokoknya Anda udah bilang, Anda udah nerangin seluruhnya. Kalau seluruh pengajian Anda dia nggak dapat apa yang Anda udah sampaikan, Anda nggak tanggung jawab di akhirat. Sebab nanti ketika dia nggak bisa, semua bukan berdalih manusia, saking takutnya. Inti aja kalau di gap salah aja saking takutnya, kadang-kadang nggak mau ngaku nyalin orang. Benar nggak? Di akhirat begitu. Ini ustadz saya nggak ngomong. Sebelum Anda dalil juga malaikat ditabok, mereka nggak tahu nyatet. Plak, berarti kalau bisa ngomong plak, lu yang salah, kagak mau tahu. Guru lu udah nerangin berarti. Paham ya? Gitu. Kalau Anda nggak nerangin, Anda dosa. Atau ente belum dapat, jadi masalah gitu. Ayo, Alwi, depan. Alwi, masih ada lagi. Jadi deh, mau ikut, ya udah. Nah, belajar, jadi tahu. Ini belajar, ini benar. Sorot ke situ, biar tahu. Dari nggak apa-apa bantunya. Kasih lihat ya, ini prakteknya ini biar tahu. Iya, yang rapi, jangan goyang-goyang, biasain. Kalau nggak bisa pakai begitu, pakai diputer, jangan gituan yang diputer. Belajar lu, masa kalamnya gue sih, gue apa nih gue bisa. Nah gitu ya, pelajarin sesuatunya, jangan lugu, jangan apa aja yang jadi manfaat. Kalau nggak jangan manfaat, enggak. Punya mobil, gue pelajarin mobil supaya awet, punya motor awet buat ini ya, itu yang diputer. Nah gitu kayak orang main. Ini jadi sutradara bisa, cumanya siapa yang mau bikin peran? Banyak banget sebenarnya. Mau bikin orang yang sembayangnya salah, Allahu liman hamidah, ntar salah, udah banyak banget. Mau yang dari ilmu sampai yang lucu-lucu, ada bahannya semua ya, ada bahannya. Itu inti bawa ayamnya banyak, jalan gubrak gitu, jatuh tuh ayam ya. Inti tenang aja, Pak, ayam aja biarin aja, mau kemana sih dia, alamatnya sama gue ya.
Sebenarnya sih gue nggak usah pakai naik-naikin, lo pegang begitu tuh, paham nggak? Repot kalau mesti naikin begitu, goyang-goyang. Ya, gitu. Ya, ajarin. Kalau misalnya gitu aneh kaku, makanya kenapa kalau yang begitu tuh dia di jalan sendiri begitu tuh kalau yang udah cakep dia. Ya. Nah, ini perlu. Ya, aneh kasih tahu begini biar kamera tuh orang juga dapat pahala tahu. Kan di YouTube anak ya, kalau di YouTube benar kan pahamannya. Dah, samping kanan sini. Bayang, ini ntar dulu yang satu belum ya, yang satu duduk dulu situ tuh. Ya, duduk dulu. Siapa namanya? Romli. Sampingnya. Bayang, gimana yang tadi udah diajarin? Di mana? Iya, hamam tadi. Ini sembayang di samping situ. Sama abah gimana? Suruh deketan. Sonuan, jangan jauh banget kayak aduh tadi mau sembahyang di sini takut gue cekek gitu. Dah, situ dah. Itu. Kaki yang lurus. Nah, lurus. Sejengkal. Jangan lebar banget, takut katanya setan masuk, kakinya lebar lewat bawah. Hah? Iya. Injak kaki kadang-kadang rapatnya nih bahu. Kalau itu berjamaah rapatnya bahu, bukan kaki main injek-injekan. Ya, kalau kakinya dia sunat, kalau nggak sunat atau bersihin ininya najis, gimana? Nah, kulupnya. Di sini nggak batal yang najis ya. Ayo, dah, ini itu sembayang tuh, udah. Bayang, Romli datang. Nah, Romli datang, ikut di samping kiri. Ya. Nah, begitu kan? Nah, udah begitu, selesai. Boleh imam yang maju. Ya, setelah itu imam maju atau makmum yang mundur, tinggal dilihat. Kadang kalau imam yang maju agak sulit karena biasanya dekat sama tembok. Agak ngepres. Bisa juga kalau memang si makmum di belakang ini kayak kita lagi sembahyang berdua gitu tuh sengaja ada orang ngikut. Nah, belakangnya ngepres nih sama tembok. Imam yang maju. Ya namanya sembahyang kan itu udah lihat keadaan, makanya jangan sok-sok tawadu gitu nggak lihat keadaan. Imam diem aja, yang makmum belakang tembok. Artinya pasti kita tahu yang lebih bagus imam apa makmum lihat keadaannya. Kalau keadaan ini belakang tembok, imam luas, imam yang maju. Paham ya? Tuh, tadi imam yang maju atau makmum yang mundur, tinggal dilihat. Nah, afdolnya, ini afdolnya, ya ta'akharani huwa afdol. Yang afdolnya adalah makmum yang mundur. Paham ya? Tapi imam yang maju boleh gak? Boleh. Makmum yang mundur, apalagi itu lebih afdol. Tapi lihat, jangan cari afdol kalau belakangnya keadaannya tembok. Bisa jadi kan dia lagi ngambil sembahyang berdua, orang penuh mau ke depan, orang habis sembahyang dah gitu ya, orang pada ngikutin, paham nggak ya? Ya di saung atau apa belakangnya, pokoknya kalau memang keadaannya makmum nggak bisa buat mundur, imam yang maju. Tapi kalau keadaannya lega, lebih bagus si makmum yang mundur. Dua. Romli, nah Romli tak dulu mundur satu, yang alwi kaki kiri, mundur, nah begitu, Romli kaki kanan, nah lebih bagus sih bukan begitu, nyimpang. Yang kemarin udah diajarin, ini ada hadisnya, kenapa begini? Rasulullah pernah sholat, Rasulullah pernah sholat, lagi sholat ditarik sama Rasulullah, begitu tuh, begituin sama Rasulullah, pernah, ya, itu ada hadisnya. Nah, banyak orang yang pakai hadisnya doang, yang selalu ada hadis, ada yang enggak. Nah, jadi caranya api sini, tuh, dah, itu. Ini waktu lagi di sini nih, ini mundur begini nih, mundurnya kan deket nih, mundurnya jangan langsung terlalu jauh. Nah, itu kalau begitu satu gerakan pun batal, kan fahsyah melebihi. Dikit aja begini nih, tuh miring, orang belinya miring juga yang kanan, tuh begitu, tinggal mundur. Tapi kalau imam yang maju, imam
maju dia. Nah, makmum sih tinggal begini doang. Paham nggak? Paham nggak nih? Ya, misalnya sembahyang di sini. Udah, ini udah sembahyang. Ini kan tadi satu. Jangan lagi berdua begini. Kalau berdua sih langsung dimundur. Kalau berdua nih, ya, ini langsung belakang. Kalau normal, ini kan ceritanya itu lagi sembahyang datang nih. Nanti duduk dulu. Jadi biar orang paham. Nah, jadi ikutnya sembahyang. Tar dulu. Ini lagi sembahyang nih. Nanti begini lagi sembahyang. Enggak. Ya kayak pilih gitu. Datang sholat. Nah, Romli datang ikut. Nah, sholat. Udah sholat begitu, boleh ngambilnya pas begini langsung atau habis ruku boleh. Mundur alwinya, mundur Romlinya bareng nggak apa-apa. Nah, nyerong pelan-pelan. Jangan berturut-turut satu-satu. Kan udah dibelajar tentang yang membatalkan sholat, makanya itu ada rangkaiannya. Jangan belajar main begini aja. 1, 2, 3 berturut-turut batal. Sama orang nih, Sami Allahu liman hamidah. Tuh, udah berapa coba? Sami Allahu liman hamidah, hitung. 1 ya. Sami Allahu liman hamidah. Batal. Makanya Sami Allahu liman hamidah, diam. Makanya ada ulama yang naruh lagi di sini biar diam dia. Ya, tapi aneh ikutin guru aneh, lepas tangan kita. Hah? Sami Allah liman itu sih ngada-ngada, Sami Allah liman ngada-ngada. Ya kalau belajar gak begitu, ngada-ngada, ngelihat yang begitu ngikut. Gitu orang kita kan ngikutan tanpa ilmu, ngikut boleh pakai ilmu. Udah, mundur di belakang tuh. Tadi depanan pintar dinabrak orang lagi di sini nih, tuh. Mundur. 1, mundur dulu. 1. Romli bareng nggak apa-apa. Kalau gituan sih bareng nggak apa-apa. Diam dulu. Yang rapi lagi dulu. Nggak perlu takut-takut, ya. Mundur. Dah, diam. Dah, mundur lagi. Nah, rapat. Dah. Gitu. Paham kan? Nah, ntar kalau ada masuk lagi 1, ambil kanan. Masuk lagi ada 1, ambil kiri. Masuk lagi 1, ngambil kanan. Baris semuanya. Paham ya? Nah, sekarang penuh nih. Ini ceritanya baris penuh nih ya. Ini penuh nih. Sini, Romli situ nih. Ini bukan imam nih. Enggak, bukan imam. Nih, berjamaah. Ini ceritanya penuh. Ini imam di sini nih. Ini ceritanya penuh nih. Ya. Nah, kalau nggak belajar, bayang aja di belakang. Bayang. Berjamaahnya sah. Ingat tadi itu semua berjamaah sah. Cuma kalau nggak pakai ilmunya, nggak dapat pahala 27. Paham ya? Ini sembahyang. Banyak nggak inti sendirian? Iya, sembahyang. Inti dapat berjamaah tapi nggak dapat 27. Caranya gimana? Sembahyang Allahu Akbar. Ini yang depan imam nih ya. Depan imam gitu. Allahu Akbar. Inti tepuk terusnya. Jangan tepuk dulu, takbir dulu. Allahu Akbar. Inti minta untuk berjamaah, nemenin. Gitu. Nah, itu yang dibilang ditepuk di situ, bukan orang sembahyang mentepuk aja. Yang api mundur. Dah. Mundur lagi. Dah. Ini biar bisa jamaahnya mesti ngerti semua ini. Kalau repot, intinya ke kiri. Tuh. Yang enggak, yang ini ke kiri kan kosong. Udah Romli diam yang kanan. Terus ngisi begitu. Ntar kalau ada orang datang lagi, dia ngisi. Nah, dia ada temennya. Kan ada yang jahanamnya ini, yang jahanam ini. Tepok, dia mundur. Mundur. Tapi ditepok. Dia masuk ke dalam. Nah, itu rese. Kayak begitu. Ya, paham nggak? Jadi jangan sendirian dia, biar ada temen. Udah, duduk dulu. Tarik. Nah, wa yagifu khalfal imam ar-rijalu. Di belakang berdirinya di belakang imam ar-rijalu, laki-laki. Ya, ingat tuh, di belakang imam itu harus laki. Imam laki-laki ya, bukan perempuan. Nanti kalau perempuan-perempuan baru dikasih tunjuk lagi ntar. Summa sibian, habis laki-laki ini, ya rijal, laki-laki besar, rijal, laki dewasa, baru anak-anak. Ya, jadi kalau laki-laki penuhin dulu semua laki-laki, baru anak-anak. Summan nisa, kemudian summal khunsa, baru. Nih, jadi kalau ibarat ini satu masjid yang penuh,
Nih imam, laki-laki dulu yang gede. Laki-laki. Laki dewasa deh. Baru anak-anak. Anak-anak. Kemudian baru hunsa, kalau ada hunsa. Kemudian baru wanita. Tuh urutannya begitu. Nah, baik. Watagifu imamatun niswah, dia berdirinya imam niswah, imamatun niswah, imam perempuan, wasatohunna, di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah. Contoh nih, nggak mungkin perempuan kalau diambil ya. Laki-laki, ceritanya itu perempuannya. Ayo 3 orang lagi tadi. Ayo. Ya. Ini jamaah nih, sama seperti tadi, datang satu, ini datang. Nah, ente juga siapa aja? Romli, ada ente. Alwi. Gitu. Tuh. Tadi begitu. Ini pakai datang enggak tadi itu kalau berjamaahnya perempuan ya, berjamaahnya perempuan itu kalau satu-satu datang ya kayak tadi kayak laki sama aja. Nah, tapi kalau satu-satu misalnya sholat tarawih ini kan suka banyak ya perempuan ya. Nah, ini sebelah situ. Nah, kalau sholat tarawih kan banyak nih. Nah, perempuan nggak jauh-jauh tuh. Kalau laki kan umumnya di sini semua. Tarawih biasa kan ya di masjid, musola kan. Ini kan begini, ya penuh nih. Yang laki-laki tadi kan yang sembahyang karena ada satu orang datang lagi. Nih kalau rame. Tapi kalau jamaah perempuan nih kalau mau ikut bikin tarawih, perempuan khusus perempuan, di sini jamaahnya tuh perempuan nih dikit banget di sini nih. Ayo sedekap. Kami nempel. Deket gini nih di sini. Iya ceritanya cewek, benar. Kalau cewek iya benar. Ngeles. Cewek iya menjiwai dia. Ini biar tahu nih jangan dipotong. Ini perempuan, ya perempuan banyak semua. Ini di sini. Jadi kalau perempuan salah tuh nepoknya begini. Tuh kedengeran. Kalau misalnya perempuan ada yang salah, begitu. Gak boleh dia ngejebukin oh, subhanallah. Itu laki-laki. Kalau perempuan, oh makanya kedengeran. Deket begini nih. Jadi banyak nih barisnya nih. Nah perempuan begini. Bayangin. Ya. Dah. Wa kadzalika imamul urwah. Begitu juga kalau imamnya telanjang. Iya, kalau sembahyang di penjara atau apa telanjang. Begitu telanjang, laki-laki cara sembahyang begitu. Jadi imam dijagain. Tapi nggak jadian begitu ya. Kalau andai kata telanjang gimana itu bisa terjadi. Fikih itu emang begitu dibuka semua. Jadi nggak pakai bingung. Bagaimana ya? Enggak udah. Ya, udah digelar semuanya. Tuh. Begitu juga al-busara fi ghairil zulmah ya. Atau juga orang yang keadaannya ya dalam keadaan telanjang. Dan itu nggak gelap lagi, ya terang. Nah, nanti permasalahannya lagi, nanti yang kedua yaitu anya lamal makmum intikalatil imam, yaitu makmum mengetahui perpindahan imam baik dengan melihat atau mendengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu mesti tahu ya baik atau melihat atau dia mendengar. Misalnya jauh nggak kelihatan kita cuma dengar doang pakai speaker nggak apa-apa. Ya baik, ini ada permasalahannya. Nah, bagaimana kalau imamnya laki-laki, makmumnya perempuan? Ya, suami istri. Nah, inti maju. Itu. Ya, lupa sekalian tadi. Udah nggak usah pakai digituin lagi deh, nggak apa-apa. Nah, yang istrinya walaupun istri sendiri jangan di situ, di sono no. Kecuali tempatnya nggak memungkinkan. Kalau tempat mungkin, nah di belakangnya udah. Nah, jadi inti bini kalau pesan dia bisa tendang.
Enggak, tapi itu begitu emang. Ya, begitu. Jangan deketan di sini. Lah, repot. Apalagi bini orang nggak boleh. Ya, jadi begitu di situ. Kalau sendirian, kalau berdua, ya syukur. Tapi kalau ada anak, kenapa jarak begini? Ya, jauh. Kalau ntar ada anak laki-lakinya yang ikut sembahyang, dia dapat di situ, ya, di depannya. Kalau ada laki-laki nggak kena dia ya, di situ. Baik, ini cuma yang sholat berduaan. Kalau sholat yang ini udah di musola-musola ini sudah diatur. Imam, udah duduk. Jika ada makmum laki-laki, maka makmum kedua takbir sebelah kiri imam dan agak mundur. Setelah dia takbiratul ihram kedua, makmum tersebut sunnah mundur dan imam ketika berdiri di atas atau ruku, boleh di atas ruku, sehingga mereka dalam satu sop yang tadi itu. Wa wuqufu rajulain ja'a ma'an aw rijalun qasadu al-iktida'a bi musallin khalfahu soffa. Jika makmum laki-laki banyak nih, makmumnya banyak, lebih dari satu, yang dikatakan lebih dari satu, boleh 2, 3, 4 dan seterusnya, maka mereka sunnah berdiri di belakang imam di barisan pertama. Udah jelas ya. Yang tadi tuh yang sembayang datang satu orang atau lagi berdua sembayang, atau udah datang lagi, maka atur tuh ya gitu. Tapi kalau yang datangnya langsung 2 orang, udah 2 orang di belakangnya, yang satu mundur, itu aja udah. Bukan 2 orang ikut di samping kayak Romli tadi, bukan. Paham nggak? Ya, ini kan tadi satu. Kalau datangnya 2 orang gimana? Romli sama temennya, jangan di samping kiri, nggak usah. Udah duduk di belakang. Paham nggak? Nggak usah pakai nyolek, dia tahu mundur. Gitu. Ya, kalau dia nggak paham juga ya colek dah. Ya gitu, nyoling tapi jangan digebuk. Kali dia terlalu ingin merem aja, udah berdua di belakang, suruh mundur biar dapat pahala 27. Ini kalau Fathul Mu'in sampai mana bagusan barisan pertama apa di sebelah kanan, ya sebelah kanan barisan ini terus begitu tuh ya. Ulama sampai begitu hebatnya. Wa kuriha lil makmum infiradun, dimakruhkan bagi si makmum bersendiri. Anisof dari sof, maunya sendiri aja, ada yang begitu kan. Jamaah di sendirian maunya. Ya, makruh tuh. Ya, ada yang begitu. Ya, ini agama ngajarin makruh. Kalau makruh tahu ya, dikerjakan nggak dapat pahala, dikerjakan iya, mesti apa? Dijauhkan. Kalau sunnah dikerjakan. Kalau makruh baik ditinggalkan. Kalau dikerjakan nggak dosa, tapi dibenci. Ya. Kenapa? Nanti akhirnya nggak dapat apa ya? Nggak dapat pahala berjamaah yang 27. Sebaiknya apa? Wa in wajada fihi sa'ah bal yadkhulu. Kalau dia dapat yang lowong, yang luas, masuk dia. Ya, makanya kalau mau sembahyang lihat dulu nih dari ujung, itu liatin ada yang kosong nggak dikit atau ini nih, inti gituin tuh. Ya rapat, paham nggak? Nah kan kosong itu masuk. Jangan jujur-jujur banget, kayak orang kita masalahnya rapat nggak parah. Ya, inti lihat nggak, pada nggak rapat, apalagi habis COVID. Apa di situ sawu sufufakum, suruh rapetin, minta suwiatus sufu kan ada tuh dari kesempurnaan sholat, luruskan, rapatkan, karena itu bagian dari kesempurnaan sholat, maka kita dapat pahala yang 27. Nah, jadi kalau emang rapat semua baru tadi praktekin. Tapi kalau misalnya inti lihat, wah ini agak ini nih, inti geser-geser aja suruh gitu begini, pasti geser juga digeser, orang memang kita lihat enggang, nah ini pasti masuk satu saat. Ya masuk, kecuali udah rapat nggak boleh kita, itu namanya dolim, ya memaksakan tuh namanya. Tapi kalau inti lihat memang keadaannya agak longgar, di sini longgar, kalau inti lihat dapat 2 aja dapat ini, ya maka inti cari yang pinggiran deh biar nggak ini.
Tuh. Wa syururu fi shafi qabla itmami ma qablahu minas shaf. Ya, makruh juga tuh makmum buat barisan baru sebelum barisan depan terpenuhi. Belum penuh, belum padat, udah bikin barisan lagi. Pasti yang dibikin barisan datang lagi orang kan. Padahal di sini belum sempurna, makruh tuh hukumnya. Yang pertama tuh yang harus ngerti itu. Wukufi zakar ya. Al-fardi an yasari. Ya, dimulai wukufnya berdirinya itu di sebelah kiri, di belakang imam juga sama makruh ya. Nih ingat nih, wa kullu hadhihi tuwafitu fadilatal jamaah kama sarrahu fi bihi. Semua makruh tuh yang tadi dibilang nih jangan begini jadi makruh ya. Semuanya itu menghilangkan pahala jamaah sebagaimana telah dijelaskan oleh ulama. Ya. Salat jamaahnya sah, tapi pahala berjamaah yang dia bilang 27 oleh Nabi nggak dia dapat. Yang sayang, lebih sembahyang tiap hari gue sembahyang jamaah di sana, gue cakep banget 27 gue. Sampai bilang 27. Kalau nggak tahu ilmunya, ya sayang nggak? Sayang. Nah, di sini yusannu disunahkan, bukan wajib, disunahkan. Kalau kita nggak pakai berarti nggak dosa, sunnah, tapi mukhalifil sunnah jadi apa? Makruh. Ya, disunahkan an la yazida, tidak menambah ma baina kulli safain, di antara dua saf nih, saf ini ya, wal awal dan yang awal, wal imam dan imam, an salasati izra, antara saf awal dan imam nggak boleh, ingat ya, antara saf pertama dengan imam jangan lebih dari salasati azra, yaitu lebih dari 3 ziro, 3 hasta ya, 3 hasta. 3 hasta, 1 hasta itu ya, andilan batu mu'in ini 18 mili ya, mili bukan sentimeter, milimeter. Anda tadi lihat 18 mm itu sekitar 5 berapa tadi? 45-an. 45 meter, 45 cm. Berarti gazira taruh 50, 1 meter setengah. Ya udah, kalau yang udah ngerti kan tuh nggak jauh-jauh jaraknya segitu. Ya 1 meter setengah. 3 ubin tuh kalau gitu tuh. Ya saat pas mau ukuran segitu. Ya, jadi mantarnya jadi imam makmum jauh banget. Nih, ini imam nih di sini nih, ya. No, makmumnya paling depan ini nih. Tuh, Rustam tuh jauh itu. Ini masih jauh. Ya biasa umumnya tuh lazim segitu, cuma 120 paling. Ya, makanya nggak boleh lebih dari 150-an. Ya, atau 1 hasta yang dibilang tuh 60 cm malah. Ya lebih dari 180 sekitar gitu. Jadi jangan jauh-jauh banget. Jadi kalau ente lihat ada orang sembahyang, imamnya di mana, ini makmumnya di mana, yang pertama nih antara saf awal dengan imam, jangan jauh-jauh. Nah, bagaimana kalau di Ka'bah? Kalau di Ka'bah, nah itu kotak dia, ada rukun Yamani itu, ada rukun Yamani, ada rukun Iraqi, ada rukun rukun Yamani, rukun Iraqi, kemudian rukun Yaman, ada rukun Syami, ya, tuh. Ya, ini ada rukun Iraqi, ini ada rukun Yamani, Irak, Yaman, ini ntar apa lagi tuh? Ya Sami sini nih ada Hajarul Aswad, ya, ini makam Ibrahim. Ini kan sholat di sini nih, ya kalau imamnya di sini nih, ada jarak nih misalnya nih 2 meter. Nih imamnya di sini jarak 1 meter atau imamnya jauhan dikit dah. Nah ini yang 1 kotak ini nih nggak boleh lebih dari imam, barisin sini di belakang imam. Tapi yang di sini-sini nih lebih dekat nih ke Ka'bah, nggak apa-apa. Paham nggak? Ya, iya ibaratnya nih imam, antar imam ame makmum, bukan imam ame depan apa namanya? Iya, ame ini namanya Ka'bah. Ka'bah jaraknya 2 meter. Sedangkan makmum yang di sini nih 1 meter deketan mana? Makmum, boleh nggak? Boleh. Karena nggak satu. Ini karena di Ka'bah nih lain, bukan di tempat lain ya. Di tempat lain nggak bisa. Makmum di mana lagi sembahyang tarawih, udah majuan di sono, itu banyak itu.
Ya, ini masjid nih. Ya, ini jalanan. Jalanan kan? Ini jalanan nih, ini masjid nih. Ini orang sembahyang di sini nih kan imam. Jamaah meluber nih kemana-mana nih. Nah, ini yang datang dari sini nih ngisi nih, nggak mungkin ngisinya dari sini, pasti dari sini nih. Dari sini. Ini udah penuh kan di sini. Daripada ngisi sampai sini. Kagak sayang ini. Belum lagi nanti masalah di masjid dan di luar masjid. Ada gambaran di sini. Ya, ini masjid. Ini masjid. Ini ingat ya, kalau dibilang masjid berarti ini wakaf untuk masjid sembahyang. Nah, kalau ini wakaf buat masjid, bisa jadi di dalam masjid dipakein kaca apa namanya tembok. Biasa kan tuh ya, kayak zawiyah jadi lorong. Ya. Begitu kan? Ada yang begini di sini. Ini buat sembahyang juga nih. Nah, ada orang yang dibikin masjid cuma segini nih. Yang ini cuma tambahan doang, yang dulunya taman kemudian dijadikan tempat buat sembahyang. Awalnya begini nih. Nih ada. Kemudian ini tempat orang jalan, akhirnya dilebarin. Paham nggak? Nah, ini dong yang masjid, yang ini bukan masjid. Kalau ini dasarnya semua masjid, cuma di dalamnya dibikin sekat-sekat, paham ya? Nah, ini termasuk nih. Nah, ini kalau beda begini, ini ntar sembahyang nggak boleh sembarangan. Ada orang sembahyang di sini nggak nyambungin, nggak sah hukumnya. Tuh, benar permasalahannya ada, ya. Jadi jangan nggak sembarangan. Ada kotakin semua nih sampai garasi semua istilahnya nih masjid. Jadi nggak boleh tuh di dalamnya ada tempat kamar mandi. Nggak boleh. Orang buat masjid buat sembahyang, bukan buat kamar mandi. Ya, adapun kamar mandi di luar yang jadi masjid gitu. Nah, itu yang wazir, yang inazir yang pertama itu yang wakafin tuh mesti tahu. Nah, kalau itu dia masjid, kenapa Anda bikin kayak garasi bukan buat naruh mobil? Ceritanya nih ya, ini ceritanya yang dibikin begitu sengaja buat perempuan. Benar gak? Gampang ininya, satu buat perempuan, kemudian sininya Anda giniin jadi masjid juga buat sound system, tapi buat bisa sembahyang imam dan kan orang alasannya banyak lah. Yang penting diniatin buat masjid. Dia sembahyang di samping sini emang dibikin masjid, nggak jadi masalah. Tapi ketika dia bikin masjid begini, kemudian karena orang sampai banyak, akhirnya dibebasin, ya, yang namanya apa namanya itu, yang namanya halaman, ya, jadi buat orang sembahyang. Tapi itu bukan lingkungan masuk masjid. Nanti beda lagi itu, ya, nggak boleh sembarangan. Begitu juga, iya, nanti masalah masjid. Ada yang di bawahnya masjid, atasnya bukan. Ada yang di atasnya masjid, bawahnya bukan. Aula sekolahan banyak. Di Alawi sekolah bawahnya. Ya, kalau orang-orang yang mengerti enak, kalau yang nggak mengerti yang repot. Ya, jadi mesti tahu tuh. Ya, kalau yang tahu di bagian tangga di bawah ini tuh. Makanya kalau Masjidil Haram udah lain. Ya, karena udah semuanya masjid, kita masuk ini udah kayak ruangan kita ikutin aja, penting dengan suara. Jadi kalau di sini nggak bisa begitu. Yang di tempat sembahyang bukannya di sembahyang Jumat, bukannya bukannya di masjid. Masjidil Haram ya memang masjid, ini di rumah orang sembahyang. Nah, biasa sembahyang Jumat ya. Hati-hati tuh kalau putus. Nggak dapat sembahyang Jumat nanti. Mendingan udah masuk di dalam masjid. Habis penuh ya lo datangnya udah Allahu Akbar udah komat, datang dari awal. Kalau masjid itu memang penuh, paham ya? Jangan sampai kita nggak dapat, atau di pelataran masjid deh yang nyambung, jangan cari rumah ya, apalagi jeda lagi ntar. Nah, itu permasalahannya, bukan apa-apa, nanti jadi nggak sah. Apalagi Jumat itu hukumnya wajib. Nah, ya, nanti kita akan lanjutkan lagi nih. Ini enak, jarang-jarang ada yang begini, benar gak? Ya, itu nanti makanya belajar. Emang kalau fikih atau apa jenuh, ya, jenuh. Kalau itu kan demennya yang padilah ini tuh. Ya, siapa yang ini bisa kawin lagi, ya bacaannya ini bisa cewek. ya, kalau benar, kalau kagak atau apa lagi ya ini nih buat kebal dan sebagainya. Ya, apalagi buat ini udah kita ngaji yang benar. Supaya sah ibadah kita, diterima Allah Ta'ala, Allah ridho. Kalau Allah ridho, ya mustahil kita susah di dunia, susah di akhirat. Makna nggak susah tuh bukan harus dengan kaya. Allah kasih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Itu perlunya kita dikasih kesenangan dan kebahagiaan. Sebab kalau hanya mengandalkan dibilang bahagia itu dengan harta, yang hartanya banyak, hidupnya gelisah sebenarnya, makanya dikorupsi.
Makanya nyikat kanan, nyikat kiri, bohong ini. Kenapa? Karena hatinya enggak ngerasa tenang. Oh, mazagola iblis belum ya? Ya dikit ya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daji Allahumma salli wa sallim. Iya, ini tadi mulainya 9:30. Jadi itu mau 10 menit lagi 10:30. Emang kita kan 1 jam, ya, 1 jam. Jadi masih ada 5 menit, 10 menit. Minggu yang lalu, mazagola iblis, apa yang dikatakan iblis kepada Nabi Muhammad SAW, ya, iblis ini membocorkan, memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW minggu yang lalu, ya, begitu banyaknya orang mengeluarkan kata cerai, talak, ya, sehingga nggak sadar istrinya udah nggak halal, tapi masih disetubuhi begitu mudahnya, ringannya. Sehingga apa kata iblis? La summa la yazaluna yatanasiluna ila yaumil qiyamah fayakununa kulluhum auladu zina fayadkhuluna nar min ajli kalimah. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya sambung menyambung sampai hari kiamat, mereka menjadi semuanya anak-anak zina. Ya, mereka akan masuk neraka sebab satu kalimat. Itu kalimat-kalimat yang dia nggak sadar. Karena banyak. Sampai ada yang telepon aneh, istrinya sendiri bilang, ini. Dia bilang, ya itu cerai. Enggak, suami saya kalap. Kalap namanya ya. Jadi, iya, jadi lupa diri lah. Dalam keadaan ini. Dia bilang, ya lupa diri. Mabok aja juga di luar sadar. Dia mengatakan cerai sama bininya. Dibilang cerai. Kalap dia, cerai. Ya ini kisah lain, ngapain lu bikin kalap laki? Dan diceraiin aja, pakai ngadu supaya balik. Ini perempuan maksudnya biar nggak cerai gitu. Dia bilang cerai. Apalagi kalau ngomong cerai 3. Nah, main film aja sama, cerai juga sama. Suami istri main film, ya kan bercanda, action. Kebetulan suami istri ceritanya berantem, ceritanya action. Aku ceraikan engkau, cut. Udah kan ceritanya namanya film ya, cut, cerai udah. Nggak bisa buat main-main sebab kalimat, ya, hati-hati. Ya, jangan digampangin soal kalimat. Inti bilang aja Anda keluar dari Islam, keluar inti dari Islam. Ini Anda contohin ya, bukan yang Anda berbuat, enggak, contohin. Ya, paham nggak? Atau menghina agama sendiri lebih wah, itu hati-hati. Ya, jangan anggap tuh kalimat, nggak apa-apa kalimat, enggak. Ya, bukan dari perbuatannya, kalimat aja bisa menyebabkan. Ini iblis yang katakan begitu. Maka Nabi bilang di akhir zaman banyak anak-anak zina begitu. Sebab kalau udah zina akan terus berzina. Nah, ini kan ada kasus kawin pas nikah ya sama orang di luar Islam. Mu'allaf masuk Islam. Nah, bapaknya nggak boleh jadi apa? Wali, karena syaratnya Islam. Bapaknya bukan Islam, pakai wali hakim. Wali hakim itu, tahu gak, dari KUA ditunjuk sama negara. Kalau ustadz yang kawin itu namanya nikah siri. Kalau nikah siri nggak apa-apa, mau kedua, ketiga, gue lagi nyari. Itu lain lagi. Bener gak, Der? Ya, istilah nikah siri itu sebenarnya nikah secara agama sah. Cuma sir itu bahasa Arab itu rahasia. Sebab kalau terang-terangan bisa dibawain selop sama bini gitu. Paham nggak ya? Atau kawin pertama mungkin biaya belum ada, jadi nggak dibikin pesta. Hitung-hitung bisa 50 juta, duit baru 10 juta, udah ngumpulin doa tahun besok kalau bisa. Tapi udah nggak berkawin daripada zina, nikah. Cuma yang penting syarat-syaratnya sah, ada wali, ada saksi, ada ini semua. Datengin penghulu, pakai catatan agama nggak apa-apa. Aneh begitu modelnya. Kalau ini banyak yang ada saranin, tapi nggak seperlu itu undang orang. Yang penting dicatat sama negara. Itu bukan sir, itu maknya bukan siri. Paham nggak? Cuma keluarga besan ini datengin ke KUA enak langsung. Nggak pakai pesta, datang ke KUA lebih murah datang. Nggak tersulit kok, gampang, tanda tangan, selesai nggak? Selesai dikawin nggak? Kelar, pulang udah halal. Entah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun baru punya duit. Ramein aja udah. Ya, paling kagak undang tetangga-tetangga. Kenapa Nabi suruh bikin peramaian ini supaya tasyakur, kemudian nggak jadi fitnah bahwasannya ente dianggap
Zina kan bisa jadi orang kampung ada yang tahu, kan mulut gosip tetangga, jahatnya kan. Padahal orang udah halal, ya. Nah, ini yang tadi tuh yang malah kan nggak sah dia mesti pakai wali hakim. Udah dibilangin kan sama ketua MUI-nya juga, ya mesti nikah ulang. Ini karena diserahinnya EO, emang EO ngerti, agak, ya. Nah kalau permasalahan itu untungnya viral, orang yang kalau yang nggak tahu berapa banyak udah ribuan orang nikah tanpa sah, tapi dianggap sama dia sah. Ntar dia punya anak kan anaknya anak zina jatuhnya. Karena perkawinan nggak sah anak zina. Nanti ini anak zina bapaknya nggak boleh. Seperti mamat ya, dia hamil di luar nih, nikah punya anak. Nah kita yang tahu jangan gosip, jangan jahat mulut kita begini-begini. Nah kita bapak memang udah begini bertobat sama Allah, mau terima tobat kita. Ya namanya lupa diri apa ya belum belajar. Nah udah Islam begitu, nggak mencaci maki kemudian enggak. Tapi nih si bapak harus punya kejujuran. Kalau dia malu, dia langsung aja datang ke KUA, minta wali hakim. Saya keplesetan dulu 20 tahun yang lalu, anak saya udah dia tolong dinikahin, saya nggak bisa berhak karena bapak biologis bukan bapak secara agama. Nanti diurusin sama KUA, selesai. Nah kita yang tahu keadaan dulu jangan mulut, itu kita dosa juga jadinya. Ya paham ya? Yang udah. Kalau kita juga memang kayaknya nggak enak di kampung, ya kita pindah ke tempat lain. Makanya Islam biar gimana nggak boleh buka aib orang. Siapapun ente tahu, nanti Allah buka aib kita di yaumil kiamah. Ini kita buka hal begini bukan untuk membuka aib orang, untuk menyelesaikan jangan sampai perbuatan itu akhirnya jadi zina. Nanti akhirnya zina kita nggak tahu, anak kita kawin kita nggak berhak lagi. Terus tuh yang kata dibilang siapa ya? Ame iblis fayadkhuluna nar min ajli kalimah. Ya, mereka masuk neraka sebab kalimat. Nah, ini terusannya lagi. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ya bukannya kita kurang aja Nabi Muhammad. Ini kan iblis lagi dialog. Wahai Muhammad, kata iblis, anna min ummatik, bahwasanya dari umatmu, man yuakhirus sholah, mereka mengakhirkan sholat tuh, sa'atan fasa'ah, waktu demi waktu, detik demi detik, kullama yuridu an yaguma ila sholah, manakala dia ingin umatmu mendirikan sholat, lazim tuhu fa waswisulahu ya fa waswisulahu wa aqululahu, maka selalu senantiasa aku bikin was-was dia, aku bisikin terus di kuping mereka, kata si iblis, wa aqululahu, dan aku katakan kepadanya al-waqt bagin, waktu masih panjang, waktu masih ada, ntar aja, kata siapa? Itu kalau di hati kita, bukan bisikan hati kita tuh, iblis tuh. Wa anta fi syukrin, kamu lagi kerja ini ya, hatta kamu lagi kerja, hatta yuakhiruha, sehingga dia sehingga dia mengakhirkannya, wa yusalliha, dan dia salatnya maksudnya apakah subuh, apakah zuhur, asar dan sekali fi ghairi waqtiha, dia salat bukan pada waktunya. Kalau sholat masih waktunya nggak jadi masalah. Islam ini luar biasa. Inti lagi sedang kerja yang emergensi, ya. Misalnya orang lagi nanganin orang sakit, atau inti lagi gituin listrik, atau apalah yang emergensi. Udah masuk zuhur nih. Inti tinggal meledak. Inti tinggal nih anak udah lagi kepalanya, yang nyungsang. Ya paham ya? Pokoknya atau lagi sesuatu yang memang inti nggak bisa tinggalkan. Ya butuh waktu. Inti ingetin aja, ya Allah. Ntar ya Allah jam 1 saya baru nih ya sholat, nggak jadi masalah. Karena kata kita meninggal waktunya kita belum masuk dan belum waktunya keluar. Itu bukan mengakhir-akhir sholat, paham ya? Tapi yang nggak ngapa-ngapain lebih bagus sholat. Tapi kalau adik-adik itu Islam begitu hebatnya, nggak jadi harus tinggalin semua, ulah repot, paham ya? Nah, orang lagi nakerin, tinggal aja, nggak begitu. Ya, makanya orang suka yang hebat-hebat tuh ditahu diri, udah waktunya waktu sholat, igerannya ditutup kayak di Saudi ya, di mana? Di Mekah, di Madinah, udah nggak ngelayanin supaya nggak jadi waktu lagi transaksi repot masalahnya tuh. Itu lebih bagus. Tapi kalau memang di Indonesia nggak begini, ya selesaikan dulu tuh pekerjaan itu. Kenapa? Karena pekerjaan ini nih, inti lihat sikonnya bagaimana. Ya, apalagi lagi nyuntik orangnya udah setengah terakhir ditinggal. Nggak bisa begitu. Dulu bini aneh tuh udah maghrib mau ke isya, kemudian hampir dibilang ini namanya orang lagi panik, namanya orang perempuan lagi
Susah sembahyang dulu gini. Ada yang ngomelin, nggak bisa, tanganin orang udah lagi sedang-sedangnya. Nah itu nggak dosa tuh. Itu karena menyelamatkan nyawa. Atau lagi kebakaran di masa, udah maghrib, wah waktu sholat ditinggal aja semua, nggak bisa begitu. Ihsan tuh hebat, tetap jalanin. Ya termasuk kerjaan inti. Tapi ingat, kita ada niatan, entar setengah jam lagi atau satu jam. Lalu waktunya luas, bukan maghrib misah nih ya, seperti zuhur, ya, asar, entar jam 4, jam 5, nggak jadi masalah. Ingat tuh, tapi ini nggak ada apa-apa, digoda terus setan, entar, sehingga dia sholat di luar waktunya. Zuhur di waktu asar di waktu maghrib di waktu isya. Itu sholat, gimana kalau nggak sholat? Itu kerjaan iblis. Apa yang terjadi? Ini iblis kasih bocoran, fayudrobu biha fi wajhi, maka sholat dilemparin lagi ke mukanya. Kita nggak lihat tapinya. Kalau barang lihat, muka kita dibengep. Ya, Allah lemparin lagi tuh. Di sholat. Tapi keluar waktu itu Allah lemparin lagi sholat ke mukanya dia. Paham nggak? Ibaratnya orang bagi makanan. Ya, orang bagi makanan. Makannya kita lempar ke muka dia, enak nggak? Hah? Ambil cewek kita dibawain kue tar nih, cewek. Iya, prot. Malu kayak gitu. Malu tuh, Allah Ta'ala balikin lagi ke mukanya. Tuh iblis kasih tahu gitu tuh. Ya iblis lihat perbuatan kita, emang dia tukang goda kita biar masuk neraka bareng sama dia kena ahli neraka. Makanya dia anggap ini gara-gara Adam nih, gara-gara manusia gue masuk neraka nih. Padahal gue dulu sangat ini, dia takut sama Allah Ta'ala, tapi dia minta izin untuk menggoda. Yuwaswisu fi sudurinas minal jin, nanti ada setan bangsa manusia, ada setan bangsa jin tuh ya, itu jin begitu. Yang waswasin manusia tuh lebih berat lagi kalau ulama bilang. Tuh yang begitu kan bisikin, yang bahaya yang di muka kita. Paham nggak tuh? Yang begitu tuh modelnya. Yang waktu zaman sekolah jadi bolos gara-gara perempuan. Ya Dul, jangan ambil Dul. Lagi sekolah, tahu ada perempuan yang gitu nggak biasa tegar tuh yuwaswis tuh. Ya, lagi dagang yang datang ya dagangan kita, ya itu dia makanya. Jadi yuwaswis itu bisa yang barang nggak kelihatan, nah itu dari bangsa jin, ada barang yang kelihatan, itu dari bangsa manusia. Kata ulama lebih sulit menghindari daripada yang kelihatan, sebab yang nggak kelihatan dibacain ayat kursi kabur. Ya, kalau yang kelihatan kita bacain ayat kursi, mungkin ngopi di rumah, coba bacain ayat kursi, Allahumma la ilaha illallah, minta nambah ngopi, benar nggak Robi? Kita udah baca-baca, tamu pulang ya di gua. Mungkin banyak. Kalau setan ya Allahumma la ilaha illallah udah kabur ya bismillah. Ya, dah wallahu a'lam bisawab biiznillah. Insyaallah kita terusin lagi ya, kita fikih masalah sholat jamaah dan kitab Mazhabola Iblis. Apa kata Iblis? Ya Rabbana atarafna اغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان